Bayangkan, selama 24 tahun hidup dengan satu identitas, lalu tiba-tiba kebenaran itu runtuh dalam sekejap. Nama Denada Tambunan kini kembali mengguncang ruang publik, bukan karena karya musik atau kisahnya sebagai single parent, melainkan pengakuan mengejutkan seorang pemuda yang mengklaim dirinya sebagai anak kandung yang ditelantarkan puluhan tahun. Penyanyi yang populer sejak era 90-an itu dituding memiliki seorang anak laki-laki berusia 24 tahun. Isu ini dengan cepat menyebar di media sosial, memantik perdebatan hingga berujung gugatan resmi ke Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan nilai fantastis 7 miliar rupiah. Di tengah badai tudingan tersebut, Denada justru mengunggah potret emosional bersama mendiang sang ibu, Emilia Kantesa. Dalam unggahan itu, Denada menuliskan kerinduan mendalam, seolah sedang mencari penguatan di saat situasi tak menentu. Namun unggahan ini justru memicu gelombang pertanyaan baru dari warganet yang menuntut klarifikasi. Nama Reza Rizky Rosano kemudian mencuat. Pemuda 24 tahun itu secara resmi mengajukan gugatan dan mengklaim dirinya adalah anak kandung Denada yang ditelantarkan sejak kecil. Dalam gugatannya, Reza menyebut penelantaran tersebut berdampak besar pada hidupnya, mulai dari pendidikan hingga kondisi ekonomi. Pengakuannya mengejutkan banyak orang. Selama 24 tahun, Reza mengira Denada hanyalah kakak sepupu. Ia baru mengetahui fakta tersebut setelah Emilia Kontesa wafat. Sejak bayi, ia diasuh oleh adik Emilia di Banyuwangi. Sosok yang seharusnya menjadi nenek, namun berperan sebagai ibu dalam hidupnya. Reza mengaku hubungannya dengan Denada sangat terbatas. Ia bahkan menyebut pernah dijanjikan untuk melanjutkan pendidikan ke Jakarta, namun rencana itu tak pernah terwujud. Keterbatasan ekonomi membuatnya kuliah di Banyuwangi, hingga akhirnya terpaksa berhenti di semester 4 karena tak mampu membayar biaya. Dalam kondisi terdesak, Reza sempat berpindah-pindah tempat tinggal, hingga akhirnya menetap di sebuah gudang di belakang rumah induk Denada di Banyuwangi yang dijadikan kamar. Yang bersangkutan yaitu Reza sendiri baru tahu kalau ternyata dia bukan anak dari Pak Dino Rosano Hansa. Itu makanya ketika dia sempat melihat beberapa pemberitaan terkait dengan perjuangannya Denada itu sebagai seorang ibu yang memperjuangkan penyakit adiknya kemarin itu yang namanya Shakira, ya wajar kalau semuanya anak itu akhirnya menjadi sedih dan bertanya-tanya kenapa kok dia tidak mendapatkan perlakuan dan hak yang sama gitu loh. Itu satu. Yang menjadi cikal bakal yang melatar belakangi saya mengajukan gugatan itu, ya, di mana saya berikan garis besar saja aksentuasinya, yaitu adanya penekanan secara psikis kepada ibu saya yang selama 24 tahun memberikan memberikan bantuan untuk mengasuh anak itu, yang sepeser pun tidak pernah terima sama sekali uang jasa dari Denada itu, meskipun beliau sebetulnya nggak pernah minta gitu loh. Psikis dan mental dari ibu saya itu sudah betul-betul sudah sampai hampir pingsan, sampai jatuh sakit gara-gara peristiwa yang melatar belakangi saya ajukan gugatan ini, yang mungkin tidak bisa saya sampaikan sekarang itu loh. Meski kisah hidupnya kini terbuka ke publik, Reza menegaskan tujuannya bukan mencari sensasi, melainkan kejelasan dan penyelesaian. Jadi gugatan ini kami ajukan karena klien kami ingin meminta hak-haknya sebagai anak yang tidak diberikan oleh orang tuanya semasa masih kecil, seperti beliau. Nah, melalui gugatan melawan hukum ini kita ajukan harapannya hak-hak dari klien kami sebagai anak kandung dari tergugat bisa terpenuhi melalui putusan pengadilan. Nah, hari ini gugatan sudah kita ajukan beberapa minggu yang lalu, dan saat ini kita baru saja selesai melaksanakan sidang mediasi. Karena masih sidang mediasi, kita masih belum bisa menyampaikan pokok perkara yang penting. Namun demikian, bila mana nanti memang dalam mediasi ini tidak ada titik temu, kami juga akan membuka secara jelas dan berharap persoalan tuntas di pengadilan dan klien kami bisa mendapatkan sebuah keadilan sebagai anak. Seperti itu. Gugatan itu juga sudah kita masukkan kemarin melalui pengadilan.
Kalau pesan, kami hanya berharap ada itikat baik dari pihak tergugat agar bisa bertemu dengan klien kami sehingga bisa mencari titik temu yang terbaik agar perkara ini tidak sampai lanjut ke persidangan. Namun bila mana itu tidak bisa, ya terpaksa kami berharap keadilan melalui. Di sisi lain, muncul pula klaim netizen terkait masa lalu Denada yang viral di media sosial. Namun hingga kini, klaim tersebut belum terverifikasi. Menanggapi gugatan ini, kuasa hukum Denada menyatakan kliennya bersikap tenang dan masih mempelajari isi gugatan secara menyeluruh. Kasus ini membuka kembali lembaran lama yang selama ini tertutup rapat. Publik pun menanti apakah ini sekadar konflik keluarga yang terlambat terungkap atau ada kebenaran besar yang selama ini tersembunyi. Satu hal pasti, babak ini belum berakhir.